Amin, kabur lagi dia. Bener gak sih kabur dia? Kasih tangga bun buat naik. Tangganya mana? Udah kabur ya dia ya? Undang bun, cara ngundangnya gimana? Undang. Oh, undang ini. Oke. Coba gimana, mana? Apa tadi nama akunnya? Gak ada lagi nama akunnya, say. Apa tadi? Jangan-jangan dia cuma lempar topi, dia kabur. Oh, berarti sah Bang Yamim ini pemburu hantu. Sah dia, sah. Ngilang dia. Lempar topi langsung hilang. Masih bun. Bang Yamin jangan lu pura-pura budek lu Bang. Bikin permintaan apa sih Bang? Gue gak ngerti caranya Zumprit. Gak ada Yamin di sini. Mana sih? Gimana caranya ya? Yang ada Mbah Gemi, PH Kumawang, Rosa, Nasi, Uci, Angsa. Ya Allah, Angsa lagi ada di sini. Oh, coba gimana caranya? Paling atas. Oh, di akun private. Akun private ya. Oke. Berarti nggak bisa ya caranya. Coba Bang Yamin tolong pandu aku caranya bagaimana biar dirimu bisa naik di sini. Yamin. Tuh, jadi maksud aku gini loh, ART biarkanlah dia ngobrol apapun, dia curhat apapun, karena majikannya dia tidak ada di rumah sudah hampir 8 bulan. Ngejaga anak-anak itu jika tidak ada ibunya itu bukan gampang, Pos. Jangan kamu kira kamu ART aja ketawa-ketawa di live kamu marah. Kamu panas. Biarinlah ART itu ketawa di live. Mungkin dia udah capek bekerja seharian, mengasuh anak, masak, ngantar anak sekolah. Biarkanlah dia ketawa di live. Kenapa sih harus ART juga kamu kejar toh? Aduh Pos, sebenarnya Pos ini udah kayak pemburu inilah. Pemburu apa dan ini? Gak ngerti gue. Ada-ada aja sih Pos inilah. ART sekarang lu mau aduin sama JSPU. Coba. Aduh. Sakit hatinya benar-benar membabi butia. Gak ada dia, say. Udahlah, Bang Yamin cuma lempar-lempar doang. Pemburu bebong. Nah, kayaknya dia pemburu bebong deh. Lintang. Sekarang gini ya, pertama kali dia tuh ngurusin Lintang. Lintang itu seorang anak muda. Aku jujur loh, ngeliat Lintang tuh selalu datang di persidangan kakaknya. Wajar jika dia membela kakaknya. Wajar jika dia bersuara. Namanya adik kandung. Kakak seperutnya dia lagi bermasalah. Biarinlah dia mau live juga. Toh live juga gak ada larangan, Pos. Toh dia juga live juga banyak membantu orang. Silahkan katanya yang buat UMKM silahkan kalau mau aku endorse, aku free gratis silahkan kalau yang mau aku endorse, gak minta duit loh. Itu kan berarti membantu. Lintang loh, anak kecil begitu. Aku aja ngeliat dia kucuk-kucuk datang ke persidangan, sedih liat dia loh. Seorang anak muda sudah memikirkan kakaknya datang ke persidangan. Dia juga selama ini gak pernah juga dia live, Selintang itu. Gak pernah juga dia peduli. Tapi karena saat kakaknya sudah ditahan, di saat kakaknya tidak bisa live, di saat kakaknya tidak bisa membela dirinya, Lintang pun live. Dia biarin. Lintang pun live, lu urusin. Lu ngurusin makam, lu ngurusin Meta, sekarang ngurusin ART, sekarang ngurusin Lintang. Semua lu urusin, Pos. Kagak ada kerjaan lu, Pos. Aduh. Nepos ketar-ketir minggu depan di TSK. Pos. Aduh. Bukan sakit hati tapi sentimen si Nepos. Iya. Kecemburuannya itu terlalu membabi butia. Itu nanti membuat orang heran. Kenapa sih? Kalau kita misalnya, ini logika ya. Kalian sakit hati misalnya sama si A. Sakit hatinya kalian sama si A.
Terus ada adik si A ini. Terus ada ART si A. Ikut nggak kalian sakit hati? Pasti kalian kalau normal loh ya, kalau normal, ini kita bicara normal. Kita bicara normal, bukan di luar kenormalan. Normal ya. Kayak gue sakit hati sama Niki dulu. Niki yang gue hajar. Mau ART-nya, mau Mail, mau siapapun gue nggak hajar. Karena gue pikir itu bukannya. Kalau normal, itu normal ya. Ini ada apa sih? Sampai ART-nya pun lu hajar. Sebentar lagi anaknya Niki bisa lab pun lu hajar. Semua, wah, pokoknya berhubungan sama Niki. Ya Allah. Katanya Mams Omi, bener Nepos kayak agak-agak lain. Mintol, ajak, minta. Kok mintol sih, minta ajak ke Nopi periksa. Mintol katanya. Nepos lagi banyakin dosa biar langsung masuk neraka. Masya Allah. Bu, Nepos biar ada kerjaan suruh ngurus bu. Suruh ngurus ibu. Ya itu ibunya aja Masya Allah. Sedih lihat ibunya. Ibunya lagi sakit, udah tua. Nanti nyesel loh. Di saat ibu lu gak ada, pintu surga lu, kunci surga lu tertutup. Kita ada sekarang, lu jadi hebat. Misalnya lu hebat. Misal lo ya. Itu karena doa ibumu. Karena ibumu. Nanti lu akan ngerasa di saat kita gak punya ibu. Kayak Niki udah gak punya ibu. Gue gak punya ibu. Ngerasa lu ibu itu adalah segalanya. Kalau bisa dikasih hidup ibu kita, mungkin apapun akan kita lakukan untuk ibu. Tapi Nepos bisa gitu. Bingung gue. Bingung. Bu Tessa nih aku perlu ini Pak RT nih. Bu Tessa dukung Niki karena takut kan sama Niki. Takut. Emang Niki tuh manusia cantik, wanita cantik. Kenapa harus ditakutin? Aku tanya Pak RT. Kan Pak RT nih, kalau Pak RT nih berarti pemilihannya tuh dari warga nih yang milih nih. Warganya lebih kurang paling enggak sekitar 40 kepala keluarga yang milih Pak RT ya. Kok ada sih Pak RT terlalu bon-bon begini? Bidoh bondioh banget. Pak RT yang milih siapa Pak RT? Kok bisa pertanyaannya begitu? Niki itu seorang wanita cantik yang kurus langsing. Kenapa harus kita takutin? Ada apa kita takutin? Enggak lah. Justru kita sayang sama dia. Banyak cakap kau. Masa si Pos? Ini kalau udah kau nih Pos. Masa si Pos? Banyak cakap Pos. Nggak apa-apa banyak cakap Pos daripada banyak dosa. Ya kan? Kenapa ngomongin Nepos mulu? Tanya Nepos, kenapa dia ngomongin Niki mulu? Kan gue udah bilang, Niki bisa bersuara, Niki bisa live, gua pun gak akan ngomongin Niki. Tapi kan kesian, Niki gak bisa live, gak bisa bersuara, dihajar sama Nepos. Ya gua bantu Niki lah. Bukan gua ngapain sama Nepos, wih. Nepos sekarang ya. Lu aja banyak dosa. Masa sih Say? Gue banyak dosa. Masa sih? Betul kakak. Iya. Aduh. Nah nih pengikut 0. Ya udahlah gue ini aja dulu ya. Kalau pengikut 0 lu bye. Suarakan kebenaran harus sayang. Udah 8 bulan. Sudah mau 8 bulan Niki ditahan. Dan gue kemarin diskusi sama Pablo Benua. Abis ini masih ada sekitar 7-8 kali persidangan. Gue hitung bulannya. Gue hitung lagi ya. Ini sekarang udah bulan 9, 10, 11. Bulan 11. Sudah mau lebaran lagi. Lebaran sekitar bulan 2 ya. Coba, Niki kemarin masuknya lebaran. Itu yang bikin aku, ya Allah. Sampai lebaran lagi belum ada keputusan. Aduh. Itu bikin aku, gitu segitunya. Hai Queen. Si Nepos masuk bersih padahal hidupnya entah gimana itu suruh cuci sayang biar bersih sayang. Bulan ketiga bulan Maret ya. Bulan Maret udah lebaran. Secara persidangan masih sekitar 7-8 kali ada duplik, ada replik, ada pledoi, ada ternyata masih 7-8 kali. Astagfirullah. Makanya
gue setuju kalau Pak Hakim bilang seminggu 2 kali, gue setuju. Tapi ya biar cepat keputusannya untuk NM. Tapi memang capek. Jangankan NM sayang ya. Aku yang datang aja capek. Mungkin kalian yang di rumah pun nonton kalian capek. Karena benar-benar menguras tenaga dan pikiran. Apalagi Nikita dan Mail yang bersidang, yang mempertaruhkan pikiran dan badannya di sana, duduk di ruang terdakwa. Dia mempertaruhkan semua kesehatan jasmani dan rohaninya untuk berhadapan dengan hakim dan berhadapan dengan JPU. Bayangin gimana capeknya. Jadi kalau kalian bilang capek-capek, gimana capeknya Niki sama Mail? Coba. Capeknya ampun-ampunan. Gue kalau habis sidangnya Niki, besoknya gue 1 hari tidur. Capek, padahal cuma nonton, cuma melihat, cuma berpikir, ya. Bukan, malas deh, gue gak usah ngomong orang lain malas. Ya, datang nonton mikir. Kalian di rumah pun pasti mikir kan? Ini dia Bang Yamin nih. Bang Yamin naik lu Bang. Bang Yamin ngasih topi doang. Ntar nih ada dia nih. Kita panggil dia dulu ya. Ini dia. Nah. Ketekong lu Bang Yamin lu. Jangan lari lagi lu Bang. Nah. Say, ada pemburu hantu masuk. Sama pemburu hama. Kabur. Assalamualaikum Abang. Waalaikumsalam Bunda, apa kabar? Oh ganteng, tepuk tangan nih gemuruh. Assalamualaikum, Bang lagi di kantor ya Bang? Iya, tadi saya cari kacamata hitam Bunda, biar nggak kelihatan gitu, cuman nggak ketemu. Oh gitu, kok nggak bilang tadi biar dari sini kulempar ke kacamata hitam. Iya. Bang Yamin, salam kenal. Aku hormat Bunda. jujur, aku suka dengan Bang Yamin, dengan serak-serak basahnya itu seperti rocker habis konser. Terima kasih Bunda. Ini nama Bunda ini tuh sering saya dengar sebenarnya. Ya Allah, Bang Yamin, kita itu waktu Bang Yamin berhasil mengusir hantu, kita itu di sini ngomongin Bang Yamin mulu loh. Bang Yamin gak selek gitu kita ngomongin. Oke, Bang Yamin. Bunda ngobrol begini nge-live, saya naik. Ya ada yang ngomongin kita nih kayaknya, tapi biasalah ya, kalau kita nggak membahayakan nggak diomongin orang itu. Ada yang resah. Tepuk tangannya nyata. Iya nggak apa-apa. Karena pasca saya viral itu, pasca saya di ramai gitu ya, saya kan nggak kenal ini orang siapa gitu ya. Cuman yang saya nilai itu cara berpikirnya aja, kan pikiran keluar dari mulut itu ya. Ya. Disampaikan, saya melihat ada tidak sinkron, cara berpikirnya nggak lurus gitu. Makanya ternyata apa ya, common enemy gitu ya. Besoknya saya demo orang rame bla 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 gitu. Oh berarti Bang Yamin itu sekarang iya. Tadi Bang Yamin tuh berarti tadi tuh cuma lurus-lurus aja, kok aneh kok ngomongnya nggak lurus, emang miring Bang, nggak lurus Bang, kok apa tahu? Iya Bunda, apa? Kan berpikirnya itu nggak lurus kan, obrolannya itu terbang ke sana ke sini kan. Yes. Mungkin begini, kayak tadi saya dengarkan Bunda ya, karena dia biasa hidupnya di awan kali ya. Kan Bunda suruh kan sudah di atas gitu, jadi hidupnya di awan gitu. Kan tidak ada kehidupan itu di bumi, melihat ke bawah gitu ya, bukan di awan. Kalau di awan ya ngawang aja cara berpikirnya gitu. Nah, lanjut Bunda. Lanjut Bunda. Loh, kok lanjut? Bang Yamin di kantor. Iya Bun. Bolehlah kita, Bang Yamin, bolehlah kita yuk makan atau minum yuk sore ini boleh? Sore ini aku nggak bisa Bun, aku lagi udah cukup ada janjian juga gitu. Oh Bang Yamin sudah banyak janji guys.
Iya. Kapan Bang Yamin? Yuk kita ngumpul, nongki, makan, minum segala macam yuk. Aku yang ngundang nih, aku yang ngundang Bang Yamin. Boleh. Oh, 1-2 hari boleh nggak apa-apa, Bu? 2 hari ke Ya, depan ya. boleh. Rabu, Boleh. Kamis, free itu. Kalau Bang Yamin suka golop, kita driving. Aku ngundang Bang Yamin driving atau makan malam, driving sambil makan malam, driving sambil makan siang di lapang di golf boleh. Pokoknya aku Bunda, karena Bang Yamin sudah berhasil mengusir hantu, aku hormatin banget deh pokoknya dah. saya nggak biasa main golf gitu. Bukan nggak biasa, nggak bisa. Biasa saya itu yang biasa ya. Saya ngusir hama. Saya pemburu hama kan kata Bunda. Pemburu hama keadilan ya. Ya. Ya, betul, setuju saya, setuju. Hama-hama yang merasa dirinya hama akan kabur melihat Bang Yamin. Kalau gue kan nggak merasa diri gue hama, jadi gue nggak kabur. Oke Bunda. Bang Yamin jangan kabur. Saya nonton Bunda nih. Aku masih banyak tanya, bentar, abis aja aku tanya. Udah ajan ya? Iya, iya, iya. Aku mau tanya-tanya, banyak tanya nih Bang. Siap Bunda, siap Bunda. Oke Bang Yamin, mungkin agenda kita kembali. Aku mau nanya tentang persidangan Niki ya. Buat kalian juga boleh nanya-nanya ya, Bang Niki, Bang Yamin. Ini kan persidangan Niki minggu ini menghadirkan 3 orang saksi dari JPU. Habis itu nanti baru ada 3-4 orang saksi. Oh dia lagi itu suaranya saya lagi di mute. Oh lagi ajan kali di sana. Dengerin Bunda. Oh ya, itu kira-kira berapa kali persidangan lagi sih Bang? Iya, kalau saya hitung-hitung ya dari beberapa saksi, nanti kan pihak Mbak Niki juga akan menghadirkan beberapa saksi kan. Jadi 3, 4, mungkin 2 bulan lagi Bunda. Betul. Kurang lebih ya. Kasihan juga ya Bang, sampai udah mau lebaran lagi ya. Ini masalahnya kalau secara hukum ya Bunda ya. Masalahnya kenapa begitu berlarut dan nggak fokus? Dakwaannya ini bermasalah. Kalau saya merujuk ke surat edaran Jaksa Agung Republik Indonesia nomor SE-004 garing J.A garing 11 garing 1993 itu kan ini kan mengatur tentang pembuatan surat dakwaan. Jadi dakwaan itu dia ada konsepnya, tujuannya agar bisa fokus. Nah kalau saya lihat dakwaan ini bermasalah. Jaksa sulit membuktikan. Yang kedua, terdakwa itu kasihan, dia nggak bisa membuktikan dirinya, dia nggak bisa defensif karena tidak ada fokus, gitu loh.
Di mana masalahnya? Ketika jaksa membuat dakwaan, ini merujuk ke surat edaran Jaksa Agung 1993 itu ya Bunda ya. Itu kan rujukan Jaksa Agung tuh. Nah, seharusnya dakwaan pertama itu, dakwaan ke-1 itu digabung dia konsepnya antara UU ITE sebagai dakwaan utama atau primer dan atau KUHP 369. Baru nanti dakwaan kedua TPPU. Ini kan tidak, itu kekeliruan pertama. Nah selanjutnya dakwaan ini copy paste, penggiringan, banyak penggiringannya. Nah itu jadi masalah di sana. Nah saya sendiri melihatnya kasihan Mbak Nikinya sebenarnya. Secara konstruksi dakwaan ya, kasihan sekali Mbak Niki. Terlepas dia punya tim hukum, saya mengkritisi pemerintahnya, kejaksaan dan hakimnya. Urusan tim hukum bukan bagian saya, karena saya tidak mengeluarkan uang untuk tim hukum, kan gitu ya. Oke. Yang saya kritisi itu kejaksaan sebenarnya gitu loh. Begitu Bunda, jadi dampaknya sulit. Baru banyak kekeliruan dalam penyebutan dan ini sangat berpengaruh. Contoh, Mbak Niki itu disebut sebagai saksi kan waktu itu kan. Dia sebagai saksi dan memberikan kesaksian kepada Ismail. Dalam konstruksi KUHP kita, dia tidak disebut saksi. Ketika dia disebut saksi itu bahaya, dia menuduh dirinya sendiri bersalah. Nah itu banyak sebenarnya catatan saya. Saya bilang sebagai pemerhati hukum lah, jangan agak biar saya lebih biar nasional gitu ya. Itu kan masalah banget gitu loh. Kasihan sekarang nggak fokus pembuktian itu nggak ada fokusnya gitu. Itu Bunda dari saya. Oke. Bang Yamin, aku seneng banget nih. Yang aku lihat nih ada yang aku hormati ya. Ada Bang Yamin, ada Bang RD Lau juga di sini ya. Kan kita di sini orang-orang yang ngerti-ngerti lah ya. Yang ngerti-ngerti masalah hukum gitu ya. Bang Yamin, aku tadi melihat dakwaan ini bermasalah, aku sedih loh Bang Yamin. Udah 8 bulan, 7 bulan kayak gitu masih ada bermasalah. Bang RD Lau selamat datang ya. Halo Bunda, gimana Bun? Sehat Bun? Siap, sehat, alhamdulillah. Bunda ini banyak orang iri sama Bunda, makin zaman berubah, makin tambah muda, tambah cantik. Kalah itu gadis-gadis ini. Ya Allah, mari kita tiarap. Tapi iya mah lamun orang Bandung mah memang gelis. Siap. Nih, ini abang-abang hebat nih. Dua-duanya abang-abang hebat. Yamim hebat, Bang RD Lau hebat. Gini, jadi kita baca pertanyaan-pertanyaan ini ya Bang. Katanya gini nih. Tolong tanya Bun, kalau seorang pengacara menyebarkan berita bohong, apakah boleh? Pose itu. Jangan berantem-berantem sayang. Bentar. Aku nih, maaf ya. Ini kecil-kecil, aku nggak ngerti. Dari tadi aku cari-cari gimana caranya untuk memperbesar. Nggak ngerti, maaf ya Bang. Kok foto aku besar sendiri gitu loh, nggak adil. Aku nggak ngerti cara-caranya. Maaf. Apa Bunda? Oke, Bang Yami, aku thank you banget. Nah, kalau menurut Bang, aku manggilnya Bang RD Lau ya. Menurut Abang, ini kasusnya Niki ini terakhirnya bermuaranya gimana nih Bang? Boleh saya objektif di sini ya, jangan berat sebelah, saya netral aja ya. Ya. Terserah ada orang yang tersinggung, tapi saya sebagai seorang praktisi hukum harus menyampaikan substansi dari perkara hukum yang sebenar-benarnya. Kalau saya melihat dari dakwaan, terus jalannya perkara ini, ada 3 hal yang bisa membebaskan Nikita Mirzani secara hukum ya, bukan secara hoak, secara blunder sana sini atau suara netizen. Karena suara netizen mau jenderal, mau siapapun nggak bisa mengintervensi pengadilan. Yang pertama, akan ada kemenangan buat Nikita Mirzani nggak signifikan.
yaitu keluarnya Nikita Mirzani dalam tahanan dalam waktu 2 minggu ini. Dalam waktu 2 minggu ini. Nah, loh, kok bisa Bang Erdel berbicara seperti itu? Nah, saya menyampaikan berita, saya combine dengan peristiwa hukum dan keilmuan yang saya miliki. Di pasal 26 ayat 1 ayat 2, ambang batas masa penahanan Nikita Mirzani itu 30 plus 60 hari. Dari tanggal 7 Juni sampai saat ini, berapa ini? 8 September, sisa masa tahanan Nikita Mirzani itu 13 hari lagi. 26, apabila seorang terdakwa melampaui batas ambang penahanan, maka sesuai KUHP pasal 261 ayat 1 ayat 2, maka Nikita Mirzani dikeluarkan dari tahanan. Itu satu. Nah, adapun di pasal 27 ayat 1 ayat 2 dan di pasal 29 ayat 1 ayat 2 mengatakan bahwa pasal 27 Pengadilan Negeri Majelis Jakarta Selatan berhak mengirimkan permohonan kepada Pengadilan Tinggi, karena pasal 27 itu kewenangan persyaratan banding dan lain-lain ke Pengadilan Tinggi apabila kasusnya sulit. Nah, pertanyaannya, kasusnya sesulit apa sih kok Nikita Mirzani harus diperpanjang dan membuat permohonan? Kalau permohonannya diterima, maka Nikita Mirzani masuk kembali ke rutan dan untuk menjalankan proses selanjutnya. Ketika mereka, para penegak hukum dari pengadilan Judek Pakti dan Judek Juris dan Judek Pakti, mereka apakah mau pakai pasal 27 atau pakai pasal 29, yang jelas sebelum mereka menentukan pilihan hukum buat Nikita Mirzani secara berkelanjutan, karena saya yakin juga jaksa penuntut umum melakukan banding ataupun kasasi, nah, maka Nikita Mirzani bebas, tidak lagi di rumah tahanan. Dan kalau misalkan keyakinan hakim tidak memakai pasal 27, maka hakim harus memutuskan Nikita Mirzani bebas demi hukum. Itu yang pertama, Bun. Yang kedua, ditolaknya dakwaan dari jaksa penuntut umum yang beralasan obscurable yang selalu dikatakan oleh Bang Yamin. Apa yang dikatakan obscurable itu? Bahwa dakwaan itu kabur dan tidak dapat diterima. Yang tidak bisa mengidentifikasi lokus dan tempus, di mana tempat kejadian, waktu, gitu kan. Terus tidak ada kesesuaian kesaksian dengan alat bukti yang lainnya. Contoh, salah satu yang akan bisa menolong Nikita Mirzani adalah penegak hukum dengan pelapornya tidak menegakkan hukum, menabrak konstitusional. Kok Bang Erde bilang begitu? Ya, di pasal 30 ayat 1 Undang-Undang ITE dikatakan bahwa aku mau sambil on cam, nggak apa-apa lah, biar ntar aku disangka nyontek. Aku nggak nyontek, teman-teman ya. Jadi di pasal 30 ayat 1 itu, barang siapa tanpa hak melakukan penyadapan itu perekaman ya, dengan orang lain. Bagi saya RG dengan Nikita Mirzani itu orang lain sedang berkomunikasi, sementara HP satu lagi merekam. Maka dengan merujuk kepada pasal 30 ayat 1 bahwa perekaman tanpa hak itu tidak boleh, kata siapa? Kata negara dan pasal dengan cara apapun. Bang RD emang saya yakin itu. Ada jurisprudensinya, teman-teman. Keputusan Setia Novanto melakukan korupsi sebesar 2,4 triliun. Melakukan peninjauan kembali dikabulkan oleh majelis karena yang direkam oleh J. Samsudin yang dijadikan barang bukti mirip seperti kasus Nikita Mirzani. Maka dikabulkan PK-nya bahwa alat bukti rekaman itu lemah. Ayo. Meskipun ada pasal-pasal lain yang memang di situ mengindikasikan adanya aliran dana dari RJ ke Nikita Mirzani. Mudah-mudahan nanti tim Nikita Mirzani mengembalikan uang itu di depan majelis sehingga tidak terdapat unsur TPPU-nya ya. Karena TPPU itu memang harus kembali kepada negara, masih sisa 600 juta. Tapi kalau misalkan kuasa hukumnya punya alasan lain ya terserah. Terus berikutnya yang ketiga, alasan ada celah Nikita Mirzani untuk bebas itu bahwa ada kesaksian-kesaksian baru
yang menjadi pertimbangan keyakinan hakim. Apa keyakinan barunya? Contoh, ini kan perasa pemerasan dan pengancaman ini selalu digaungkan. Tapi masih ada beberapa agenda sidang lagi yang harus kita jalani, bahwa seandainya kalau ada satu pernyataan sebagai barang bukti yang mengatakan bahwa iya, Kak Niki, saya anggap masalah ini tidak ada masalah. Kak Niki sebagai kakak saya anggap uang itu saya bayar buat bayar endorse atau gimana gitu kan. Tapi kan saksi-saksi kemarin sudah diperiksa semua. Mudah-mudahan dari keterangan terdakwa nanti atau di pledoi nanti itu terbesit itu. Karena kenapa saya penting itu, ketika seseorang sudah bersepakat, dilindungi oleh undang-undang, teman-teman. Apalagi kesepakatan itu diatur di 1320 sampai 1338 yang menyatakan bahwa kesepakatan itu bersifat konsensualisme, di mana seseorang sudah bersepakat dan ada saksi, barang bukti, juga percakapan bukti yang memang mengarah kepada kesepakatan, maka orang itu tidak bisa dipidanakan. Sekian Bunda. Paham nggak dengan penjelasan saya? Thank you. Terima kasih Bang Herde. Ini ada pertanyaan, kita bacain pertanyaan dari pecinta Niki ya. Lah berarti kasus ini sengaja dipersulit. Boleh monggo Bang Yamin atau Bang Herde atau Bang Yamin dulu. Ada pertanyaan, kasus ini sengaja dipersulit ya, gitu. Menurut saya, terima kasih Bunda ya, terima kasih yang bertanya juga. Menurut saya kasus ini menurut saya berdasarkan, saya kan nge-print itu surat dakwaannya ya Bunda. Saya nge-print, contoh begini, nanti saya jawab ya. Bahwa tanggal 9 Oktober di Jalan Fatmawati dan seterusnya, Dr. Samira mengkritik, okay? Baru bahwa tanggal 11 Oktober 12 ini terkait dengan Dr. Samira. Baru di barisan ketiga bahwa tanggal 14 Oktober 2024 sekira jam 12 WIB RG menerima rekaman video berupa live TikTok. Coba kalau kita bahas ini bahasa ya. Menerima berupa rekaman live TikTok. Nah di sini masalahnya tidak disebutkan tempat, tadi disampaikan oleh Bang Kang RD. Dalam konstruksi KUHP untuk kejaksaan, yang pertama ini tidak disebutkan tempatnya, maka ini cacat material namanya untuk satu dakwaan. Dakwaan itu harus memenuhi syarat formil material. Formilnya terkait orang, alamat, usia, KTP dan seterusnya. Materialnya tempat kejadian, waktu kejadian. Dalam bahasa Latinnya itu tempus delicti. Nah, kalau tidak disebutkan tempatnya di sini, ya, maka pasal 8485 KUHP, hakim tidak memiliki kewenangan sebenarnya. Ini disebut sebagai kompetensi relatif. Nah, yang paling konyolnya, pertanyaan saya baca kata per kata ini Bunda. Apakah NM itu membuli yang namanya RG gitu ya? Apakah NM itu, Nikita itu menuduh RG itu penipu? Saya rasa tidak. Kenapa? Di dakwaan ditipu sama ingredients. Jadi itu kan bunyi dakwaannya, ditipu sama ingredients. Nikita Mirzani mengatakan produk ini yang menipu, yang manipulasi ingredients-nya. Makanya dia bilang ditipu sama ingredients, gitu loh. Nah, apakah dia mengatakan orang itu badannya apa saya bilang ya, abu-abu? Gue pernah ketemu dia, katanya gitu ya. Gue pernah ketemu dia, kulitnya abu-abu karena lotionnya luntur, jangan dipisah dong. Jadi dia dalam konstruksi ini sebenarnya ini bermasalah, ini dakwaan sangat bermasalah secara konstruksi hukum. Dari KUHP berikut turunannya.
Ini bermasalah banget gitu. Ini penggiringan opini dakwaannya. Makanya kemarin saat dihadirkan saksi bahasa itu, seharusnya menguji perkataan Nikita Mirzani ini yang dibuat dalam BAP maupun dakwaan. Apakah dakwaan ini menggiring opini gitu loh. Contoh mengatakan begeng, di mana ngatain begeng itu? Di dalam dakwaan. Komunikasi Ismail, Oki dengan Nikita mengatakan begeng gitu ya. Itu UU ITE enggak sih? Enggak, karena enggak sebut nama. Ya. Nah, antara kata-kata yang ditulis, kata-kata ini kan dalam ilmu psikologi komunikasi paling lemah, Bunda. Betul. Hanya 7%. Iya kan? Ya. Makanya kita kalau Bapak menulis WA itu harus benar, hati-hati. Biar orang memahami, kan begitu. Betul. Nah, kata-kata tadi diangkat menjadi ucapan jaksa. Diangkat menjadi, disebutkan oleh saksi yang dari Palembang itu. Menurut saya itu saksi benar-benar ngaco. Yang tak ada urusannya. Dalam konstruksi hukum, apakah dia itu indirect evidence? Saksi secara tidak langsung, tidak masuk kategorinya. Kalau itu dimasukkan sebagai saksi dalam konstruksi hukum, maka kita kembali ke tahun 65 sebelum Masehi. Itu yang betul itu dalam pemahaman tahun 65 sebelum Masehi disebutkan oleh Cicero, maka itu dipakai. Saksi yang dari Palembang kemarin, itu penggiringan opini. Jadi saya kesel yang begitu-gituan. Nah, tambah lagi ada orang yang mengatakan, saya tahu. Kenapa kamu nggak jadi saksi sekalian? Gitu loh. Betul, Jangan betul. asal ngomong kan gitu. Nah, maksud saya kalau waktu masih ada dia saja, saya suruh kumur-kumur agar tidak bau amis ucapannya gitu. Saya kesel yang begitu-gituan. Betul. Kumur-kumurnya pakai air keras biar bersih sekalian otaknya gitu kan Bunda ya. Betul. Mohon maaf saya Bunda dengan segala hormat. Tapi terkait betul. pertanyaan, karena dakwaannya ini bermasalah, saya menganggap dakwaan ini, kasus ini benar-benar dipaksakan gitu. Ini perjanjian, ada dalam perjanjian perdata itu 1321, 1323 sampai 27 KUH Perdata. Ada yang disebut sebagai misbruik van omstandigheden. Perjanjian yang memiliki satu sisi lemah yang tidak seimbang. Contoh Bunda punya masalah, dilaporkan orang ke polisi, lalu datang ke Kang RD sebagai pengacara. Psikologi Bunda saat itu tertekan karena ada laporan. Nah, karena Bunda butuh sama Kang RD lah, ya kan? Oke, saya bantu, saya urus semua, ya, secara formal dan secara unformal gitu ya, melalui kedekatan-kedekatan psikologis dengan orang-orang gitu. Kang RD minta 4 miliar sama Bunda, lalu Bunda diam dan mengiyakan. Diam, oke. Mengiyakan, memberi, apakah itu pemerasan? Ini perjanjian perdata yang cukup jarang dibahas di Indonesia. Misbruik van omstandigheden. Kalau ini dipaksakan, besok seluruh pengacara bisa dipaksa untuk digugat. Karena begini modelnya, contoh, Bang Tigor, Bang dokter siapa itu? Tigor orang. Togar. Nah, potensinya seperti ini ada. Apa dia sekalian aja buat pemerasan itu? Kan itu bahayanya. Saya makanya dari awal saya bilang ada kecerobohan kejaksaan. Apakah orang ini nggak belajar gitu? Itu yang menyedihkan. Kalau memang salah, proses dengan benar. Nah, saya menilai prosesnya karena apa? Kita kan menggaji, termasuk Nikita Mirzani, walaupun dia seorang terdakwa saat ini, dia masih menggaji jaksa-jaksa yang kurang-kurang otak itu, yang kurang-kurang belajar adab itu. Nah, jadi antara jaksa-jaksa yang menuntut memproses ini, saya lihat, ya, berikut orang-orang yang mendukungnya yang begitu masif, saya lihat, memang ada bermasalah dalam otak dan hatinya, saya lihat rusak, gitu. Jadi ini masalahnya Bunda. Kalau dalam bahasa Belanda itu ya, ini saya cerita dikit ya Bunda, sejarah judul nih, sejarah judul dalam dunia. Bang, jut, jangan sebut jut. Oh, ini benar, ini
ditulis oleh Gilbertus van Sandwich Bang, tahun Bang, 1865. istilahnya jangan jelas banget, nanti kena kita jut-jut bang. Enggak, memang itu Bunda, aku ada bukunya. Entar kita kena di sini, nggak boleh sebut itu. Oke, baik. Oh ya, jujur ya. Oke, jujur itu. Jadi ada tahun 1800 dikirim satu peneliti sosiologis dari Belanda ke Hindia Belanda, ke Batavia. 1865 Oktober dia dikirim ke Semarang. Dia membuat penelitian, dia nulis buku, salah satu bukunya judulnya fake laring apa gitu. Dia mengatakan tentang sejarah jujut lah gitu, sorry. Ya. Jujut. Jadi dulu ada orang-orang yang berkuasa itu yang gila, asal gila Bunda, nggak waras. Ya. Makanya ada istilahnya begini, saya biar persingkat saja. Geken krisen de karakter, den domor, den witnet lut vakhluk mede. Ketika jaksa itu gila, ketika pejabat negara itu bodoh, ya, maka orang bodoh, orang tolol akan mendapat keuntungannya. Yang maksudnya cerita judi ini sebenarnya, cerita jujut ini lahir dari satu sistem negara yang tidak adil, yang dimana pejabat-pejabat penegak hukumnya rusak. Orang-orang yang bodoh, yang ngaco-ngaco gitu, jadi beruntung. Jadi asal ngomong di mana-mana, penegakan rusak, keadilan mati. Nah itu kan judi itu ya, jujut itu, jujut itu. Itu sejarah kekuasaan yang buruk sebenarnya. Dari Prancis sana, tahun 1360, sejarah Raja Henry ke-6 yang lahir yang gila itu. Nah, saya tidak ingin mengaitkan dengan politik, tapi saya lihat kondisi negeri ini, di mana yang diduga orang-orang yang tadi Bunda sebutkan itu apa, jujut itu ya, kok kulihat, apa iya, aku pikir gitu. Dan saya tonton video-videonya, kok dia ngakuin juga gitu nih orang, saya pikir. Oh wajarlah ketidakadilan itu hidup ya karena ya yang diduga bandar-bandar jujut ini juga ternyata ya orang-orang yang gila-gila aja sebenarnya Bunda. Makanya saya bilang perhatian Alas John Jerkov bicara seperti yang tanpa kepala. Ayam pakai kepala aja ngomong sulit karena nggak ada isi kepalanya. Bagaimana ayam tanpa kepala, kan ngaco, makin ngawur, tabrak sana tabrak sini kan. Nah inilah yang terjadi. Saya lihat dalam konstruksi problematik masalah yang ada saat ini. Itu menurut saya Bunda. Oke, Bang, terima kasih Bang Yamin. Bang Yamin ini aku ingat banget dengan kata-kata viralnya ayam tanpa kepala ya. Yang mana aku melihat hampir-hampir memang ayam tanpa kepala itu hampir-hampir agak-agak nyata sekarang ini. Satu ngomong sama Meta, satu lagi ngomong sama batu nisan. Jadi agak-agak tersampaikan apa yang seperti Bang Yamin bilang. Oke. Thank you Bang Yamin, udah jelas banget nih. Bunda tadi kan juga pakai bahasa Belanda. Kalau ada yang ngomongin saya, gue nggak reken tuh. Itu kan bahasa Belanda, rekenen, ya kan? Saya nggak menjadi perhitungan bagi saya. Kecil itu piece of cake. Kalau bahasa Inggrisnya kan gitu. Bang ada yang bilang ini udah kayak nonton TV One katanya. Lu kirain gua ini. Oke, Bang ini ada yang nanya nih. Terima kasih puas banget ini dua-dua nih handal-handal sih menurut gue nih. Karena aku lihat dari baca-baca dari komen-komennya semua pada puas, pada senang. Karena ini tidak ada keterperpihakan dan ini menurut aku pendapat dari Bang Yamin, pendapat dari Bang Edelau adalah benar-benar yang memang nyata tanpa ada keterperpihakan. Tapi setelah aku lihat tidak ada keterperpihakan, aku melihat gini Kak, seperti surat terdakwa yang kayak dipaksakan. Itu bermasalah surat terdakwa itu nanti tertanya ya. Tapi ada pertanyaan begini nih Bang yang menggelitik aku. Aku mau tanya soal justice kolaborator. Kak Niki, minggu depan sempat dibahas dengan ahli pidana. Justice kolaborator katanya tuh Bang. Coba yang sempat dibahas oleh ahli pidana, ini pertanyaan dari Kak Caem, dari Caem. Silakan yang mau jawab mungkin Bang gantian dulu ya Bang Lau. Abang yang lagi konser minum dulu. Bang Lau silakan dijawab. Bang Yamin suaranya rock silakan. Ini sebelumnya saya mau disclaimer dulu.
Bunda jangan batasi seorang ahli pidana atau lawyer dalam memakai bahasa-bahasa karena lawyer itu pandai menyimpan pilihan kata. Kalau Bentar Bang bang, Yamin bang, bilang, bang, bang, bentar. "Nah, Bukan membatasi ini. Nanti kena apa? Akun aku hilang tahu nggak bang? Gara-gara ngebahas jut-jut. oh, oh iya iya paham 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 paham. Aku nggak mau lagi akun aku hilang gara-gara jut-jut. Oh iya, kalau jujur kayaknya kalau ngomong jujur dia keberatan judong aja judong kan gitu. Ajudang boleh karena kita harus di sini bang ada AI-nya yang kalau kata-kata ada tuh kata A, B, C itu kalau kena langsung hilang akun kita. Mungkin akun abang, akun siapa. Jadi kita pakai bahasa-bahasa. Mereka udah paham nih, yang netizen udah paham. Itu aku menjaga jangan sampai akun abang itu keambil dengan membahas judong. Ah, judong Iya aja iya. deh. Gitu. Oke, Iya, lanjut karena bang. Aku tidak ada pembatasan di sini. iya. Lanjut bang, monggo. Iya, biasanya kan kita berbicara di ruang publik, ya kan di media televisi. Ternyata TikTok lebih sensitif ya. Lebih Nggak sensitif. apa-apa, saya sepakat. Makanya akun aku hilang terus. Janganlah, jangan hilang terus. Nanti followernya capek Capek bang. bolak-balik. Oke, monggo bang Erdelau. Siap. Justice kolaborator yang ditanyakan bang. Katanya minggu depan Baik. akan ada itu dari saksinya pernah ngomong. Jadi gini Bunda ya, pendukung NM maupun pendukung RJ, di sini saya itu sebagai pembela argumentasi hukum buat Nikita Mirjani. Saya sering menyampaikan itu. Tetapi saya tidak membela dalam kapasitas saya bukan sebagai seorang advokat. Tujuannya kita membatasi di sini kita berbicara di Komal ini saya tidak punya legal standing dan saya bukan kuasa hukumnya. Tetapi kalau saya sepakatnya dulu Bun, misalkan Bunda bertanya, saya menjawab dengan sejujur-jujurnya sebagai sesuai fakta hukum, sesuai dengan regulasi yang diatur oleh undang-undang. Lebih baik kita open minded di sini. Jadi saya mending memberikan suatu informasi yang benar daripada saya memberikan informasi yang bohong untuk menghibur pendukungnya Nikita Mirjani dan menurut saya itu saya bukan berada di situ ya. Jadi maksudnya saya ingin memberikan sesuai dengan fakta hukum. Kalau misalkan kalian nggak terima, silakan baca, perbandingkan. Kalau karena permasalahan ini, pertanyaan Bunda ini yang menyebabkan saya kemarin dijudging oleh oknum pendukungnya NM. Ya, jadi kalau saya menyampaikan sesuai dengan apa yang saya miliki, tolong dihargai. Ya, Ya, silakan contoh bang. begini, contoh begini. Bang Erdelo, Nikita Mirjani ini posisinya apa? Ya Nikita Mirjani seorang tersangka dan sudah menjadi seorang narapidana loh. Orang yang ngepen banget sama Nikita Mirjani, oh tuh nggak terima omongan Erdelo dan memang ya faktanya sebagai terdakwa kan begitu. Harus membuka hati dan pikiran kita bahwa kita harus menghormati persidangan. Baiklah, mohon maaf kalau misalkan nanti penjelasan masuk atau tidak masuk. Saya akan membahas 7 syarat normatif seseorang terdakwa minta menjadi justice kolaborator, ya kan? Dalam hal apa nanti syarat menjadi justice kolaborator itu apa? Terus peran dan hak justice kolaborator itu apa? Nanti mekanismenya gimana? Perlakuan hukumnya seperti apa? Perlindungan seperti apa? Kurang lebih dari 5 menit akan saya bahas, kurang lah. Apa itu justice collaborator teman-teman ya? Jadi justice collaborator itu adalah sahabat pengadilan untuk menegakkan hukum di mana individu seorang terdakwa itu atau seseorang itu menjadi terdakwa atau pelaku ya yang melakukan tindak pidana ya. Terus dia adalah orang yang bisa bekerja sama dengan pengadilan untuk menegakkan hukum, mengungkap fakta, kasus-kasus, mengakui kejahatan, ya kan, memberikan keterangan signifikan yang membantu penegak hukum untuk memproses peradilan, serta dia itu mendapat ancaman fisik atau psikis atau verbal gitu kan, jika diungkap kebenarannya. Nah, contoh misalkan begini, Nikita Mirjani ini akan membongkar mafia skincare misalkan, tapi dia itu mendapat ancaman baik fisik maupun psikis jika ia mengungkapkan kebenaran, dia terancam gitu karena sebagai liable atas tindakan itu, ia akan mendapatkan perlindungan. Satu, perlindungan keringanan pidana atau bahkan pembebasan bersyarat. Itu justice collaborator. Jadi jangan aneh teman-teman, kalau kasus Eliezer itu yang sama harus dihukum 20 tahun, dia cuma dihukum 1 tahun.
atau misalkan dia bisa dibebaskan karena dia sudah membantu proses peradilan. Baik, apakah Nikita Mirjani masuk di dalam kategori ini? Teman-teman, ada beberapa syarat seseorang bisa justice kolaborator. Yang pertama itu apa namanya? Keterangan yang memberatkan itu cuma satu, tapi nanti mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Kapitri Sahil Teru karena dia juga sahabat saya, mudah-mudahan bisa menjadi pembanding di sini, ya kan? Yang pertama, orang yang bisa menjadi justice collaborator itu adalah pelaku tindak pidana. Siapa dia? Mail dengan Nikita Mirjani, ya, yang bersangkutan langsung, ya kan, atau salah satunya, ya kan, yang bisa menjadi justice collaborator. Kalau Mail sudah bisa menjadi kategori bisa justice collaborator. Cuman permasalahan ini kan masih bergulir di pengadilan. Terus orang itu harus mengakui kejahatannya apabila dia benar-benar melakukan kejahatan. Contoh seperti ini. Yang mulia, saya memang mengaku saya melakukan pembunuhan atas instruksi orang lain. Dan dengan tanpa daya saya harus melakukan itu. Dia adalah orang yang waktu itu menguasai alam sadar saya, pikiran saya, bahkan saya bergantung kepada dia, baik jabatan ataupun misalkan kehormatan ataupun misalkan hal-hal lain yang menyebab dia berwenang sekali untuk melakukan abuse of power, ya kan, karena dia berkuasa. Nah, itu bisa mengakui kejahatan. Terus ini keterangan yang signifikan yang harus disampaikan di muka persidangan. Jadi terdakwa ini harus memberikan keterangan yang relevan, signifikan, komprehensif, dan andal untuk mengungkapkan tindak pidana yang mengembalikan aset kejahatan. Contoh misalkan begini, Nikita Mirjani kan sudah menyampaikan beberapa hal. Betul, saya ditransfer ditransfer 2 miliar. Nah, 2 miliarnya sudah kembali ke negara. Betul, saya mendapatkan uang cash sebesar 1,4 miliar dan yang dibayarkan oleh saya kepada developer itu adalah uang saya pribadi. Nah, sementara uang Nikita Mirjani ini uang yang dari RJ itu masih ada. Sebetulnya kalau mau justice collaborator tinggal diserahkan aja uang yang sisanya itu yang 1,4 dengan 6 miliar itu sudah masuk dalam kategori dia memberikan keterangan yang signifikan sehingga mendapatkan pelindungan hukum karena sudah mengembalikan aset yang diduga oleh pelapor itu adalah hasil kejahatan. Nah, cuman yang paling berat ini yang harus kita kritisi adalah yang normatif menjadi justice collaborator itu adalah bukan pelaku utama atau aktor intelektual, ya. Jadi pelaku tidak boleh dianggap sebagai dalang atau otak kejahatan itu. Nah, kemarin kenapa di antara postingan Kapitri Sahil Teru saya menyampaikan saya suka dengan postingan Kapitri. Mana yang saya suka? Digorenglah sama netizen. Wah, si Adelo tuh suka sama postingan. Teman-teman, ada omongan dari Kapitri Sahil Teru yang mengatakan bahwa yang sebetulnya harus ada di dalam kursi pesakitan, contohlah seperti itu kan, atau menjadi terdakwa adalah Sarno gitu ya kalau nggak salah. Sarno itu kalau menurut saya dia itu dokpeng atau doktip gitu yang dimaksud mungkin ya. Nah, saya ketemu di Komal, saya menanyakan karena dia adalah orang yang berusaha untuk melakukan perbuatan melawan hukum itu, tapi Nikita Mirjani seolah-olah kayak semacam korban kan gitu. Nah, kalau misalkan bisa membuktikan dua alat bukti yang cukup bahwa ada aktor intelektual yang lainnya, bisa dikatakan itu Nikita Mirjani menempuh justice collaborator. Mudah-mudahan nanti ada benar orang yang di behind the scene yang memang menggrand design perkara ini. Tapi kita juga belum sebut nama dan memang fakta-fakta persidangan untuk saat ini menurut dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah Nikita Mirjani itu sebagai pelaku utama dan Mail sebagai orang yang ikut serta membantu. Ini saya fakta hukum yang saya sampaikan, jadi jangan keberatan ya. Terus peran dan hak justice collaborator itu apa sih Bang RD gitu kan? Ada sekitar 5 teman-teman. Yang pertama adalah
hak ya gitu kan, dia harus mengungkap kejahatan nih, memberikan informasi penting kepada pengadilan dengan kesaksian dia adalah mengungkap pelaku lain, kejahatan lain, atau tindak pidana yang lebih besar. Contoh begini, Nikita Mirjani merugikan seseorang 4 miliar, tetapi diduga ada pelaku lain yang melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan rakyat Indonesia dengan signifikan, misalkan taruhlah sekian puluh miliar atau sekian ratus miliar. Oke, kita sebut saja di sini beredarnya skincare yang memang membahayakan, yang memang overclaim atau overprice. Apa yang disebut overclaim atau overprice? Overclaim sudah tahu ya. Kalau overprice itu begini, saya membuat krim yang bahan dasarnya murah dengan harga 15.000 dijual dengan harga 120.000 dengan branding yang benar-benar namanya misalkan Tessa Skincare is glowing bla 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 begitu gitu loh. Itu kan berapa ribu. Memang hak mereka mengambil keuntungan, tetapi ada di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 19 itu pelindungan konsumen. Konsumen itu harus dilindungi secara hukum. Jadi peran dan hak justice collaborator itu harus mengungkap kejahatan yang besar. Masuk ya teman-teman ya. Yang kedua, mengembalikan aset yang diduga dari tindakan pidana yang bersangkutan. Sudah kembali teman-teman yang kita tahu ya. 3,4 miliar sudah dikembalikan. Dan itu syarat seseorang bisa menjadi justice collaborator. Selanjutnya, perlindungan khusus. Nah, ini yang menarik teman-teman. Kalau misalkan seseorang sudah bisa masuk dalam kategori pelindungan khusus, maka dia itu bisa mendapatkan pembebasan bersyarat, keringanan hukuman, remisi tambahan sesuai perundang-undangan yang berlaku. Jadi harus diistimewakan orang yang mengungkap kejahatan orang lain di persidangan itu harus mendapatkan hak spesial dari penegak hukum. Nah, terus harus paham dengan mekanisme. Apa itu mekanisme Bang RD? Bahwa permohonan penetapan justice collaborator ya kan diajukan nih kepada penyidik dulu nih, kepada kepolisian, bahwa benar sudah memenuhi syarat formil justice collaborator, terus membuat surat yang diajukan oleh majelis kepada jaksa penuntut umum ya kan, dan pimpinan LPSK untuk penentuan status justice collaborator ini dilakukan secara terintegrasi antara penyidik, penuntut umum, dan hakim. Jadi ketiga penegak hukum itu bersepakat bahwa terdakwa bisa menjadi justice collaborator. Baru bisa. Yang terpenting itu apakah ini ada aktor intelektual atau sepakat nggak masyarakat kalau Nikita Mirjani ini bisa terang benderang menjelaskan kepada publik lewat ruang pengadilan bahwa ada kejahatan besar yang sedang dia akan bongkar. Yang dia bongkar bukan di rumahnya, bukan di Jakarta, tapi di peradilan loh. Jadi hati-hati. Nah, makanya saya lihat ketika Nikita Mirjani mau mengungkap kejahatan yang lebih besar, banyak kan orang yang ketar-ketir ya kan, wah ini gimana gitulah. Kira-kira begitu. Jadi harus objektif teman-teman ya. Apa yang saya sampaikan ketika teman-teman paham, oh iya, bisa atau tidaknya bukan kewenangan RD Law, bukan kewenangan Bang Yamin, bukan kewenangan host ketika kita berdiskusi. Kewenangan ini ada di 3 penyidik, kepolisian, kejaksaan, dan kehakiman. Tetap hakim yang memutuskan apakah masuk unsur justice collaborator atau tidak. Sekian Bunda. Oke, Bang RD, thank you. Bang Yamin, apakah ada mau ditambahin atau gimana pendapat dari Bang RD tadi, Bang Yamin? Jadi biar ada. Iya Bunda, kali ini baik Bunda, terima kasih. Kali ini saya agak berbeda sama Kang RD. Saya pertama, Nikita Mirjani itu bukan narapidana, dia terdakwa. Mungkin Kang RD hanya kelupaan kali. Narapidana itu orang sudah divonis bersalah. NM itu belum divonis bersalah. Itu yang pertama.
justice kolaborator itu syarat pertama dan utama dia mengakui kesalahannya. Saya pribadi nih pandangan berdasarkan konstruksi hukum, banyak dia sendiri dia nggak tahu nih masalah apa enggak. Karena hukum kita tahu kan. No eine neues Gesetz, wie es wird, wie ein alteres Gesetz verstanden werden soll. Hukum baru bagaimana hukum lama dipahami. Saya mengkaji hukum ini sampai ke 300 tahun lalu. Dengan literatur, melakukan penelitian. Ini menurut saya secara konstruksinya, ini perjanjian yang kurang, ini kesepakatan yang tidak memiliki keseimbangan. Dan ini bukan pidana. Dan saya yakin Nikita Mirzani kalau terus digiring seperti ini. Karena apa masalahnya? Termasuk seluruh masyarakat. Duit itu sudah pindah. Namun kita harus mengingat, an act doesn't mean person guilty unless mind guilty. Satu peristiwa, satu perbuatan pidana terdiri dari dua. Yang pertama, ada perbuatan, yang kedua ada niat. Ada perbuatan tanpa niat, bukan kejahatan. Ini saya masih mampu memperdebatkan. Ini perjanjian perdata. Ini masuk ke dalam konsepsi hukum yang diatur perdata. Di Belanda saat ini 228 Noes KUA Perdata itu, Wetboek itu mengatur. Si Indonesia kosong dia, tapi secara rinci ada kalau kita jabarkan. Kita uji apakah ini bedrock penipuan. Karena ini satu kesatuan pengaturannya. Saya ingat pernyataan Ismail waktu datang Dr. Oki situ ya. Setelah uang diberi, sekarang begini Kang Erdi. Siapa yang menghubungi Dr. Oki untuk ketemu yang namanya Nikita Mirzani atau yang namanya ketemu dengan Ismail, sehingga uang ini berpindah, ya kita tidak bisa masuk ke dalam langsung ke tengah. Nikita Mirzani dalam dakwaan mengatakan, gue udah lama nih mau kritik produk ini karena gue tidak punya dasar pengetahuan, kurang lebih begitu, gue tahan nih, sudah lama. Itu niat baik atau niat buruk itu? Niat baik. Batal itu. Nah, jadi yang harus diuji kenapa pindah uang ini. Hubungan pertama Dr. Oki dengan RG, saksi pelapor. Saksi pelapor. Mau ketemu silaturahmi. Lalu Dr. Oki mengatakan, lu kasih aja tutup mulut gue, segala macam apapun bahasanya termasuk mau kasih duit. Oke? Apakah itu pelanggaran pidana yang dilakukan overclaim itu? Itu enggak. Itu bukan pidana yang dilarang dalam 1320. Itu tidak termasuk klausa yang dilarang dalam 1320 KUH Perdata. 1338 kesepakatan itu pelanggaran administratif yang masih bisa dikerjasamakan, dibuat kesepakatan kan gitu. Nah, ketika si RG ini menemuin Oki mengatakan bla bla bla, dia diam. Saya mau silaturahmi, mau apapun ceritanya, dia bersepakat untuk menemui yang namanya Ismail. Kalau dia menolak perihal itu, dia tolak dong terang-terangan. Biar adil. Kenapa ketika dia diam? Ketika dia diam, kayak Bunda Tessa nih dulu dilamar suaminya nih kan. Dia diam, malu-malu, dia kan artinya iya. Bukan menolak. Di dalam hukum juga diatur demikian gitu loh. Kedengaran nggak, Bun? Ya, kedengaran. Oke nggak, Bun? Oke. Nah, ketika RG diam dan menyetujui ketemu Ismail, kita jangan melupakan satu causa casente cessare debet effectus. Penyebab tidak bisa dihapuskan, akibat bisa dihapuskan. Kalau ingin menghapuskan penyebab, maka itu adalah satu kejahatan. Itu asas hukumnya jelas. Dalam kondisi keadaan memaksa, quam coactus et tamen volui, meski RG tidak menyukai untuk tawaran yang disuruh oleh Oki, tapi dia menginginkannya kan. Dia menginginkan kan.
Kenapa dia menginginkan? Loh, dia ketemu, dia diam, dia penyebab. Nah, setelah dia ketemu, terjadi komunikasi dan lain-lain, bla bla bla, uang diberikan. Kita melihat dulu bedrocknya. Ini kan 3 nih. Dwelling, apakah dia dwelling hilaf? Apakah dia tak punya pikiran lalu mengasih? Tidak, ternyata dia punya pikiran. Waras nih orang. Kan gitu ya. Dia kasih uang. Berserta keluarga-keluarganya ikut. Itu berdasarkan penjelasan di pengadilan. Ikut keluarga-keluarganya. Lalu apakah dia dwelling atau bedrock, ada penipuan? Apakah di situ ada penipuan? Kata Ismail, setelah dikasih uang, dia coba telepon, tapi tidak ditanggapi. 1, itu menunjukkan tidak memenuhi unsur penipuan. Oke? Di situ kan kelihatan tuh. Yang kedua, NN dia berbicara tentang ini mau 1 tahun atau 2 tahun. Itu bicara apa? Bicara antara keseimbangan uang dengan lamanya kerjasama setahun atau 2 tahun. Namun, oke, makanya saya bilang, Misbruik van Omstandigheden ini, perjanjian yang memanfaatkan sisi lemah ini mengatur 3. Ada kehilapan, ada bedrock penipuan, ada memaksanya. Perdata. Perdata memaksanya perdata. Nah, kita lihat ya, kalau konstruksi perdatanya dia menginginkannya kok. Dia temuin, dia berikan. Tapi kenapa dia melaporkan? Di sini kriminologi yang bekerja ini. Kriminologi. Kalau memang Kang RD menemukan TikTok atau VT-nya begitu bagus dari siapa tadi namanya, si ibu itu ya. Kenapa dia yang tidak melaporkan? Dia dong laporin, jangan dia giring-giring kotoran di dalam negara demokrasi. Sebagai public figure, don't throw impure food, impure water, impure air. Dalam negara demokrasi dilarang untuk membuang makanan beracun, minuman beracun, udara beracun ke dalam ruang negara demokrasi. Akibatnya apa? Rakyat itu, masyarakat itu saling benci. Gue Bang Kang RD, kita kan di dalam KUHP itu, kalau Anda mengetahui, melihat satu tindak pidana, Anda lapor. Nah, maksud saya, kalau terkait pertanyaan tadi tentang justice collaborator, saya pribadi, kalau tak akan menyarankan untuk melakukan itu. Kenapa? Dia mengakui syaratnya, saya adalah pelaku kejahatan yang memeras. Ini saya pribadi tidak menyarankan itu. Gitu loh. Dan apakah dia melakukan pemerasan? Iya Kang RD. Iya, dalam perspektif apa makna pemerasan ini? Contoh nih Kang RD. Saya dapat klien, saya ulang nih. Saya dapat klien. Klien ini dilaporkan pidana. Oke? Karena ada satu produk yang bermasalah dia buat. Lalu orang itu datang ke saya. Kita minta duit. Apakah itu psikologinya seimbang nggak sih? Dalam perjanjian, itu begitu. Pengacara itu saat melakukan perjanjian dengan seorang klien, kondisinya itu tidak seimbang secara psikologisnya. Bagaimana mungkin nanti kita akan dilaporkan orang karena pemerasan? Kalau pasal ini diperdebatkan, ini akan menyangkut nasib sarjana hukum juga. Kalau dibahas secara spesifik. Apakah overclaim itu kalau diperjanjikan salah? Kan tidak. Dia tidak masalah kalau diperjanjikan. Dia harus diperbaiki. Gitu loh. Karena itu bukan pidana, kecuali masalah jarum-jarum lain. Ya, itu bermasalah di undang-undang lain. Undang-undang kesehatan. Kan gitu. Nah, kalau overclaim itu masih bisa diperjanjikan dengan syarat, ya kasih dong masukan untuk perbaikin ini A, B, C segala macam. Nah, kalau saya kembali ke dakwaan, yang tidak adilnya di dalam dakwaan ini, yang tidak adilnya,
Doktif mereview 6 produk. Dia minta maaf. Dia tidak terganggu psikologisnya. Berapa kerugiannya dari 6 produk ini? Ini dakwaannya nih, sama-sama kita baca. Lalu ketika Nikita Mirzani mereview satu produk, seluruh bebannya dibebankan kepada Nikita Mirzani. Itu kepala jaksa itu dari mana belajarnya gitu loh? Apa perlu kuajarin mereka? Kan itu yang mau kita perdebatkan sebenarnya. Aku nggak masalah pengacara itu bukan urusanku. Aku nggak gaji dia. Jaksa itu ku gaji. Kenapa kamu buat dakwaan ngaco? Kenapa kamu framing? Yang buruknya Kang RD, ini putusan ini kalau dibenarkan, dakwaan ini ngawurnya minta ampun. Pasal 45 Junto 27 KUHP itu, kalau dikabulkan, gila sedunia ini. Bubarkan aja hukum di negara ini kalau begitu model konstruksi. Itu penggiringan opini. Itu loh. Jadi saya untuk 369 bisa kita perdebatkan secara akademis. Kenapa? Ketika laporan pertama itu pasal 45 Junto 27, sementara 369 ini berdiri karena tambahan dari jaksa sebagai dominus litis atau master of prosecution. Tapi jangan lupa di ayat 2 ini juga syaratnya delik aduan 369 ini. Sementara 45 Junto 27 ini yang diadukan oleh RG. Maka secara keilmuan bisa diperdebatkan legal standing pasal ini ketika pasal 45 Junto 27 gugur secara hukum. Gitu. Kenapa saya katakan gugur? Satu, dakwaannya nggak jelas. Dua, tempusnya saya baca berdasarkan dakwaan itu tidak ada. Ini terkait pasal 84-45. Ini terlepas dari kebijakan hakim ya. Terlepas dari kebijakan hakim nantinya. Hakim itu juga harus menurut hukum. Negara ini negara hukum, bukan negara hakim. Ingat kata Profesor Supomo dalam bab-bab tentang hukum adat di halaman 36 sebelah tengah itu, sebelah kiri tengah. Hakim harus melahirkan rasa keadilan pada masyarakat dalam konstruksi hukum perdata. Tidak dalam hukum pidana. Maksudnya apa? Hakim tunduk dan taat kepada KUHP. Nggak suka-suka dia. Tunduk dia. 8485 ketika tidak disebutkan tempus, dia tidak memiliki kompetensi relatif untuk menguji itu secara hukum. Bukan secara keyakinan dia gitu. Itu Kang RD. Oke. Tadi saya menarik dengan kata-kata dari Bang Yamin, timbulnya kata-kata dakwaan yang ngawur. Nah, di sini kita ada memang Nikita Mirzani yang kita tahu masih terdakwa. Mail juga masih terdakwa karena belum adanya putusan yang ingkrah dari pengadilan sehingga belum ada status pidana di sana gitu. Jadi kita masih menunggu nih apakah status pidana dicantumkan atau tidak. Karena saat ini Nikita Mirzani dan Mail statusnya masih terdakwa atau didakwakan karena belum adanya keputusan yang ingkrah dari pengadilan gitu ya. Oke, mengenai dakwaan yang ngawur tadi dari Bang Yamin. Terima kasih Bang Yamin. Oke, saya bertanya sama Bang RD Lau. Dakwaan yang ngawur itu bisakah Bang RD Lau untuk menjelaskan kepada kita nih gitu loh. Kenapa ada dakwaan ngawur nih yang tadi disampaikan oleh Bang Yamin gitu. Silakan Bang RD. Oke, siap. Disclaimer dulu. Saudaraku, Bang Yamin, saya tadi sedang menjelaskan tentang mekanisme seseorang yang bisa jadi begini. Berbicara narasi itu tidak harus tertuju kepada objek orangnya. Kita semua tahu lah, saya nggak mungkin lupa Nikita Mirzani ini memang terdakwa saat ini. Tetapi mekanisme yang diatur di dalam syarat formil untuk justice collaborator itu dari mulai seseorang dari awal dia menjadi seorang terdakwa dan lain sebagainya. Jadi itu mah nggak perlu disampaikan ke publik di sini karena memang tujuan kita di sini adalah bagaimana caranya supaya kita menjelaskan kepada publik yang sangat komprehensif. Silakan publik yang menilai. Terus yang kedua, saya mau melihat permasalahan hukum ini tanpa unsur kebencian. Jadi kalau orang mau membenci siapapun silakan, itu hak dia. Tetapi saya, Bang Yamin,
Mbak Tessa, kita itu sebetulnya saudara, sahabat, saudara itu lebih dari sahabat. Saudara satu nusa satu bangsa yang tidak harus mengerucutkan kepada unsur-unsur kebencian. Saya dengan siapapun bersahabat. Karena apa? Orang jahat sekalipun bisa berubah menjadi baik. Tapi kalau nggak setuju nggak apa-apa. Ini kan perspektif pandangan saya. Kalau kalian benci dengan seseorang silakan benci. Tapi saya nggak boleh membenci. Itu prinsip saya. Oke, saya akan jelaskan tentang dakwaan ya yang selalu Bang Yamin kritisi bahwa dakwaannya begini. Beliau equal karena beliau adalah seorang ahli pidana yang menjelaskan tentang dakwaan yang memang tidak sesuai dengan harapan beliau sebagai ahli pidana atau beliau seorang advokat kan gitu sama-sama. Tapi di sini teman-teman saya akan menyampaikan bahwa apakah Bang RD dakwaan itu bisa diterima atau tidak? Saya akan menguraikan di sini. Jadi dakwaan itu bisa diterima dan bisa ditolak oleh majelis ya kan. Nah contoh seperti metode penyampaian yang tidak lazim, ada bahasa-bahasa yang typo, kasar atau norak gitu kan. Penempatan bahasa atau pilihan kata yang tidak jelas ya kan, perpecahan konsentrasi serta respon-respon masyarakat yang kurang bagus ya kan. Nah solusinya untuk mengatasinya dengan kita sepakati bersama bahwa jaksa penuntut umum itu terus menggunakan metode yang baik ya kan, metode yang baik intinya begitu. Nah di sini teman-teman ketika kita melihat dalam perkara yang sedang berjalan, kita harus menelaah beberapa unsur ya kan. Saya melihat dan membaca dalam hal yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum yang ternotalensi dalam dakwaan ya kan. Nah di sini saya melihat ada beberapa bahasa yang kurang tepat dalam pilihan kita. Contoh begini misalkan. Ada di situ ditulis di poin berapa ya kemarin itu, kalau nggak saya poin 18, tiap hari terdakwa ini melakukan live dan menjelekkan Reja Gladys Pretiani gitu kan, dokter Reja Gladys. Di situ sebetulnya bahasanya tidak disebutkan waktu, kapan, itu kan harus detail. Nah kalau berbicara tentang dakwaan yang kita ketahui bersama itu sudah disampaikan dan sudah dibacakan, ya kan? Tapi pertanyaannya dakwaan bisa ditolak nggak? Bisa teman-teman, dakwaan bisa ditolak oleh majelis jika tidak memenuhi syarat formil dan material yang ditentukan. Contoh misalkan yang saya jelaskan tadi ya, nggak jelas, terus tidak lengkap, pilihan kata yang tidak baik, diajukan tidak benar. Nah makanya di pasal 144 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dakwaan itu boleh dirubah teman-teman dan disempurnakan dan batas waktunya 7 hari. Kan adil kan? Udah ada tuh. Silakan diperbaiki dulu nih, dakwaannya kabur, dakwaannya nggak jelas, dakwaannya ngawur di pasal tersebut. Maka saya yakin, saya meyakini ya, tapi saya nggak tahu bahwa jaksa penuntut umum sudah melakukan penyempurnaan, ya kan? Nah makanya apa yang disebutkan dengan dakwaan batal demi hukum, ya kan? Kita tahu bersama di pasal 143 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, karena tidak memenuhi syarat formil atau juga dapat terdapat di pasal berikutnya 156 ya. Ini sudah putusan sela ya, ini sudah putusan sela. Tapi hakim belum menunjukkan adanya pasal 156 ayat 3 ya kan, bahwa dakwaan itu ditolak gitu kan. Nah terus kita melihat kepada alasan dakwaan ditolak itu, contoh misalkan dalam eksepsi terdakwa atau seorang advokat yang mendampingi penasihat hukum itu dapat mengajukan keberatan dan itu sudah dilakukan ya kan, bahwa eksepsi itu ditolak. Nah wah berarti dakwaannya udah benar-benar komprehensif nih gitu kan. Nah, tapi teman-teman boleh kita berasumsi di sini bahwa Bang Yamin mengatakan ini tidak banyak ketidaksesuaian dan sebagainya. Tapi kritis Bang Yamin ini pemikirannya mungkin lebih terdepan majelis, karena majelis adalah orang yang bertanggung jawab. Kalau misalkan dikatakan batal demi hukum, apa Bang RD? Ya dakwaan akan batal demi hukum jika tidak memenuhi syarat material
ya kan, yang sudah saya sebutkan tadi. Namun teman-teman, apa yang terjadi jika dakwaan ini ditolak? Saya iyakan aja statement Bang Yamin, dakwaan kabur gitu kan, karena memang beliau membaca berapa kali tentang dakwaan. Saya akan ke aksiologinya untuk saya kasih pemahaman kepada netizen, apa yang terjadi jika dakwaan ditolak gitu kan. Nah, atau tidak dapat diterima atau sama dengan batal demi hukum, ya kan? Ya. Itu teman-teman, syarat material dan formil itu sudah banyak dibicarakan di antara teman-teman yang kemarin memang mengikuti jalannya peristiwa ini, ya. Jadi kalau misalkan kita berbicara tentang dakwaan ini harus harus dikritisi lebih dalam karena syaratnya banyak itu, kesalahan penulisan, tempus, waktu dan sebagainya gitu kan. Makanya Bunda Tessa, nanti suatu hari saya tidak keberatan untuk membacakan dakwaan secara lengkap Nikita Mirzani lewat AI. Tinggal mendengarkan saja, itu kurang waktu sekitar 20 menitan lah. Jadi teman-teman bisa paham dan kita sama-sama bisa mengkoreksi apa sih yang bisa menjadikan ini bisa adanya ketidaksesuaian. Makanya yang mau saya sampaikan kepada teman-teman di sini bahwa implikasi yuridis yang terjadi dalam persidangan Nikita Mirzani itu kita melihat akibat atau konsekuensi hukum yang timbul dalam suatu peristiwa hukum, perbuatan subjektif hukum, atau yang sudah dilakukan penelitian oleh kita sebagai praktisi hukum, ya kan, sebaiknya harus seimbang dan bisa diterima. Dengan adanya timnya Nikita Mirzani mendengarkan tuh Bang Yamin ini berbicara menganalisa suatu perkara hukum ini agar benar-benar kita bisa membantu, ya kan. Nah, ini dampak atau konsekuensi yang memiliki kekuatan hukum itu harus berkewajiban kepada para pihak itu menghormati atas kebenarannya. Kan saya senang nih dalam perkara ini banyak lawyer-lawyer yang kritis. Kalau untuk masalah kaburnya dakwaan sudah dijelaskan panjang lebar sama M. Yamin dan lain sebagainya, sehingga teman-teman untuk bisa kita memahami bersama implikasi yuridis ini apa sih yang memang timbul di dalam permasalahan ini, sehingga teman-teman bisa memahami apa yang menjadi keberatan dari pihak kuasa hukum Nikita Mirzani untuk menerima dakwaan. Tapi kita menghargai proses hukum bahwa itu sudah disampaikan di majelis dan sudah diterima oleh majelis. Nah, cuman sekarang kita tinggal melihat adanya upaya abuse of power dalam perkara ini atau tidak. Nanti kita akan bisa menelaah ke jalannya persidangan lebih lanjut. Tetapi secara komprehensif di dalam hukum acara dari mulai penjelasan saya dengan Bang Yamin ini sudah kita tuangkan di sini. Yang jelas hakim juga punya hati nurani. Contoh misalkan begini. Hakim mempertimbangkan, loh kok ini ada jurisprudensi ya. Makanya teman-teman, saya berharap hadirnya saksi ahli yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani, harus ada ahli yang menyampaikan bahwa apa yang didakwakan kepada Nikita Mirzani, apalagi tentang alat bukti itu harus ahli ini membantah habis-habisan. Contoh misalkan tentang adanya rekaman pembicaraan yang sekarang sudah dilaporkan oleh Bang Fahmi dan sudah masuk ke penyidikan. Apa jadinya kalau misalkan seseorang yang dilaporkan jadi tersangka, sementara produk barang buktinya masih dipakai? Itu yang akan sangat mengganggu konsentrasi majelis ketika harus mengabulkan, harus menerima dari dakwaan tersebut, sehingga kita mendapatkan kualitas dari putusan pengadilan yang fair, yang tidak keberpihakan. Apalagi kalau memang benar apa yang dilaporkan oleh NM terkait adanya konspirasi jahat suap yang dilakukan oleh pihak RJ kepada penegak hukum. Kalau itu benar gimana? Apakah bisa memotong atau memberhentikan perkara ini? Tidak. Perkara ini akan tetap lanjut, hakimnya diganti, jaksa penuntut umum diganti, tapi saya yakin hakim yang mengganti proses, yang memimpin proses perkara hukum ini, dia akan mempertimbangkan untuk bisa
memberikan keputusan yang sangat adil untuk terdakwa. Begitu kira-kira, nanti ditambahin host. Oke, makasih Bang RD. Nah, apakah mungkin menurut Bang Yamin, apakah mungkin belum berakhirnya persidangan Nikita Mirzani, apakah mungkin yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani ke KPK itu diproses sehingga jika belum selesainya persidangan Nikita Mirzani dan yang KPK yang dilaporkan diproses, jika terbukti akan segera menggantikan hakim. Itu mungkin nggak Bang? Bang Yamin, nih saya bertanya nih gantian ya. Iya Bun, pasti banyak sih strategi seperti itu dilakukan oleh pengacara ya. Contoh dulu kasusnya, mohon maaf saya, Saiful Jamil. Di mana pengacaranya itu ditangkap karena menyuap kan gitu ya. Yang dia berjalan. Kebetulan dulu yang melaporkan itu juga dulu pernah satu kantor sama saya. Gitu ya. Nah, hanya begini ya Bun ya. Saya di KPK itu kan banyak juga perkara yang harus ditangani. Nah, tentunya ini harus didorong lagi nih, ditanya nih, diperiksa lagi laporan ini oleh pihak pelapornya. Tujuannya apa? Karena saat ini pasti mereka itu tahap proses diterima, dipelajari. Pelajari ini berapa lama? Kan gitu ya. Baru nanti mereka melakukan penyidikan. Sebelum melakukan penyidikan, mereka naikkan dulu nih sampai ketua KPK di atas nih. Baru setelah itu diputus, baru dilakukan penyidikan gitu. Nah ini berapa lamanya kita nggak tahu. Mudah-mudahan saya berharap lebih cepat gitu. Kita nggak usah bohong-bohong lah. Jangan, negeri ini terlalu toleransi terhadap kejahatan ini Bun. Ya kayak sikap kan kalau kita kembali ke fokus ke topik ya, ke kondisi ini. Kalau di Amerika Bun, jaksa itu marah terhadap terdakwa, diomelin sama hakim, ditegur sama hakim. Sebab apa? Jaksa itu pengacara negara. Sekalipun seorang pembunuh yang dihadirkan di bawah mereka itu, pembunuh itu tidak melakukan kejahatan terhadap jaksa. Apalagi ini public figure, seorang perempuan pula kan. Bukan masalah perempuan, oke lah kalau dia pelaku kejahatan. Ini kejahatan masih samar-samar ini. Ini kejahatan samar-samar juga. Apakah ini kejahatan apa? Ini di mana gitu loh. Kalau kita membahas buku salah satu yang kita rujuk di negeri ini lahirnya asas legalitas pasal 1 KUHP itu ya. Dia menceritakan tentang kejahatan samar-samar. Sama seperti ini, kejahatan samar-samar juga ini. Gitu loh. Yang bermasalahnya kejahatan samar-samar itu semakin terlihat. Apakah mereka juga bersekongkol terkait dengan pertanyaan Bunda tadi ya? Potensi-potensi penyogokan itu ya. Potensi penyogokan dan lain-lain itu ada. Dari rekaman suap menyuap itu dengan konstruksi dakwaan itu baris pertama dakwaan itu juga. Masa dakwaan begini Bun, bahwa pada tanggal 9 Oktober tahun 2024 atau November atau sekurang-kurangnya selama tahun 2024, selama tahun 2024, ini dakwaan apa? Ini menggiring banget. Makanya ada satu pertanyaan jaksa waktu kepada MM. Pernah nggak kamu menyebutkan nama RG sewaktu nge-live? Kan gila itu, kita aja di sini menyebutkan nama orang ini. Masalahnya apakah kita melakukan kejahatan? Jangan dikumpulkan. Kejahatan itu harus jelas kapan dilakukan. Jadi jangan dikumpulkan untuk pembenaran niat. Mereka kan mencari niat. Karena uang sudah berpindah, yang pasti dibuktikan mereka itu unsur niat jahatnya. Uang sudah berpindah nih. Yang harus dicari oleh mereka niat. Lalu mereka kumpulkan kata-kata yang menggiring. Kamu pernah nggak menyebutkan nama MM sama live? MM bilang begini, saya lupa ya, tapi pernah nggak sih? Katanya iya. Itu maksud, karena apa? Kaitannya dengan dakwaan ada begitu modelnya. Itu bahayanya dakwaan seperti ini.
Gitu loh. Saya memfokuskan situ selain dari yang lain-lain. Makanya saya ya berusaha untuk mengkritisi aja sifatnya pun. Saya baca, saya kaitkan dengan literatur. Ya, aturan hukum. Kalau masih membantah dakwaan itu benar, jaksa atau pihak-pihak sarjana hukum lain yang harus dipertanyakan itu, Anda itu menyampaikan secara membabi buta atau benar? Kan kita ini dakwaan ini ada konstruksinya, bukan asal buat. Diatur di Surat Edaran Jaksa Agung sejak 1993. Kenapa dirubah-rubah? Apa mereka nggak belajar? Kenapa? Begini Bunda, kasihan juga kalaulah si RG ini benar ketipu. Ya, karena jaksa atau kalaulah benar ada orang yang tertipu seperti ini, karena jaksanya ngaco membuat dakwaan, orang bisa bebas loh. Kalaulah benar, kan begitu. Namun saya positif aja, karena orang ini sudah terburu-buru sejak awal, sehingga pembuatannya pun bermasalah. Udah begitu aja saya. Nah ini tinggal dimanfaatkan, gitu loh. Contoh nih begini nih, tanggal 14, Saudara A, tanggal 14 Oktober, sekira pukul 12.00 WIB, saksi Reja Gladys Peri Tayanasari menerima rekaman video berupa live TikTok. Menerima rekaman berupa video live TikTok. Pertanyaan kita, siapa yang memberinya? Berapa lama durasinya? Dari mana diambil? Ini nanti terkait, nanti Kak Silvia akan menjelaskan tambahannya nih, tentang barang bukti ini. Iya kan? Yang diterimanya rekaman atau live? Di mana tempatnya dia terima? Tidak disebutkan di mana di tempatnya dia terima rekaman itu. Kan ini menjadi pertanyaan nih, di mana tempat kejahatan itu terjadi? Dia nonton, karena ini UU ITE ya. Di mana dia menerima tempat itu tidak ada. Ini terkait lokus nggak? Ini terkait tempat peristiwa pidana nggak? Ini terkait dengan 143 ayat 2 huruf B KUHP nggak? Ini terkait dengan 8485 ayat 1 KUHP nggak? Sorry, KUHP. Tentang kompetensi relatif, pertama dakwaan harus dibuat secara runtut. Nah, di hatimu. Jadi, ini kan bermasalah. Ada loh, Bunda, ada putusan yang dianulir oleh Mahkamah Agung yang bisa dijadikan rujukan jurisprudensi kalau kita sebut. Karena putusan Mahkamah Agung lebih tinggi dari pengadilan negeri, maka biasanya mereka merujuk di pasal 7 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2017 gitu ya, mengatur tentang penggunaan dasar jurisprudensi masih bisa digunakan. Satu dakwaan yang terlalu banyak copy paste itu dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dakwaan yang terlalu banyak copy paste dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Itu sekitar antara tahun 2013 sampai tahun 2024 baru. Dalam sebutan dakwaan batal demi hukum karena kabur. Ini kabur. Untuk UITE-nya kabur. Kabur, kasihan nggak bisa memperdebatkan. Gitu. Itu Bunda, terima kasih Bunda. Ya, makasih Bang Yamin. Selamat datang Kasil. Halo kakak, halo Bang Yamin, loh. Terima kasih tadi disinggung sama Bang Yamin. Kasil mungkin bisa menerangkan satu tadi Bang Yamin bilang bahayanya dakwaan. Terus satu lagi bilangnya barang bukti yang bermasalah, barang bukti mungkin Kasil mungkin ahlinya begitu ya. Kita kasih kesempatan buat Kasil, mau Kasil? Ya, insya Allah. Izin ya Bang Yamin dan Bang Irdelo dan host yang cantik. Jadi kalau saya menggunakan prinsip pembuktiannya di dalam KUHP. KUHP ini meletakkan dasar bahwa proses pembuktian haruslah adil, terbuka, dan dapat diuji kebenarannya secara langsung di muka sidang pengadilan, kan gitu. Nah, sementara dasarnya apa? Dasarnya keyakinan hakim itu alat bukti yang sah sesuai pasal 183 KUHP. Jadi hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang
apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah yang ia peroleh keyakinannya bahwa suatu tindak pidana betul terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. Nah, yang disebut alat bukti apa? Alat bukti itu pasal 184 KUHP, keterangan saksi, keterangan ahli, surat petunjuk, dan keterangan terdakwa. Seperti kita saksikan di layar kaca, baru dua alat bukti yang dihadirkan di muka sidang, yaitu keterangan saksi dan keterangan ahli. Nah, keterangan saksi ini yang paling utama adalah saksi korban, karena dari BAP saksi korban inilah adanya rangkaian surat dakwaan. Rangkaian surat dakwaan 17 halaman. Nah, rangkaian surat dakwaan ini selain dari berita acara pemeriksaan saksi korban, juga dari saksi-saksi lain yang disebutnya saksi petunjuk. Namun belum pernah kita melihat adanya alat bukti lain seperti surat petunjuk. Kalau keterangan terdakwa pasti di akhir cerita. Nah, bicara surat, saya menemukan di barang bukti SPP PN Jakarta Selatan dengan perkara nomor 362 Nikita Mirzani. Di sana ada bukti fisik HP, 2 flash disk, 1 akun WhatsApp, kemudian print out percakapan WhatsApp, transaksi, dan transfer. Nah, dari ketujuh barang bukti tersebut, 5 diantaranya adalah digital elektronik, yaitu HP, flash disk, akun WhatsApp, dan 2 flash disk ya, flashnya 2, dan 1 percakapan WhatsApp yang sudah di print out. Ini yang saya inginkan dihadirkan sebagai barang bukti utama, sebagai sumber daripada surat dakwaan, karena surat dakwaan ini 99,99% bentuknya percakapan yang berasal dari HP, percakapan dari tulisan di WhatsApp. Namun saya pikir jaksa penuntut umum sampai detik ini sudah gagal untuk menghadirkan barang bukti fisik yang notabene kewajibannya untuk menjelaskan surat dakwaan ini asalnya dari mana. Kalau hanya cerita dari Reza Gladys, lantas ini masih disebutnya unus testis, satu saksi bukanlah saksi. Jadi keterangan saksi ya, pasal 184 bukan keterangan saksi-saksi, tapi keterangan saksi. Keterangan saksi ini harus dibarengi dengan keterangan lainnya atau petunjuk lainnya. Bisa berupa rekaman suara, kemudian percakapan WhatsApp. Ya kan? Tapi kita tidak pernah diperlihatkan. Bahkan barang bukti fisik utama handphone pun belum pernah diberikan di pengadilan. Kan itu sebagai petunjuk. Ini benar nggak dari HP ini suara itu? Benar nggak dari HP ini, dari akun WhatsApp di HP ini? Maka adanya print out WhatsApp. Belum pernah dihadirkan, padahal di pengadilan negeri itu dikatakan sebagai barang bukti. Namun ketika saya teliti lagi barang bukti di SIPPN Jakarta Selatan di pojok kiri bawah tertera tidak pernah diberikan ke pengadilan. Artinya apa? Artinya barang bukti ini tidak dianggap relevan sebagai barang bukti, atau barang bukti ini hilang, atau barang bukti ini tidak pernah disita dari pemiliknya, Kak. Bagaimana kemudian surat dakwaan ini bisa dipercaya? Kalau sumber daripada dakwaan ini, surat dakwaan ini yang berasal dari percakapan telepon dan percakapan WhatsApp tidak pernah dihadirkan di muka sidang, bahkan tidak pernah diberikan ke pengadilan. Andai pun jikalau dihadirkan, harus ada syarat formil dan syarat material. Sebagai barang bukti sitaan harus ada surat perintah penyitaan, harus ada berita acara penyitaan, ada surat penetapan dari pengadilan sebagai barang sita. 3 syarat formil. Lantas terhadap 5 bukti digital forensik ini harus ada berita acara dari laboratorium digital forensik. Jadi 4 dokumen ini jika tidak ada, nilai pembuktiannya 0, dakwaannya rapuh. Artinya hanyalah halusinasi atau khayalan tingkat tinggi dari saksi pelapor. Sehingga saya menyuarakan kepada Bang Fahmi dan rekan sejawat lainnya, minta dan tagih setiap hari di mana barang bukti fisik tersebut 7 item ini
mohon dihadirkan di muka sidang. Andaikan jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan, mohon meminta kepada majelis hakim agar dicatatkan sebagai berita acara sidang mulai tanggal 11 September hari Kamis hingga tanggal 14 Oktober nanti. Mohon terus diminta ditagih, dan apabila tidak bisa dihadirkan mohon dicatatkan sebagai berita acara sidang agar bisa menguatkan pledoi dan duplik nanti untuk menghasilkan putusan bebas atau free spark. Demikian, Kak. Ya. Kasil, sini aku menarik nih kata-kata Kasil ya. Oke, yang kata-kata Kasil aku minta pendapat dari Bang Erdelau ya, yang tadi Bang Yamin sudah. Pak Erdila, kata-kata Kasil yang dibilang JPU gagal menghasilkan barang buktinya. Nah, bisa Bang RD memberikan pendapat yang dimaksud oleh Kasil itu adalah JPU yang gagal menghadirkan barang buktinya. Dipersilakan Bang RD. Baik, terima kasih Kasil atas penjelasannya. Cukup komprehensif. Sebelum saya menjawab, Kasil kan tadi menyampaikan di sini bahwa menurut analisa beliau adanya alat bukti lain ya kan, keterangan terdakwa ini harus kesesuaian ya kan di dalam jalannya persidangan ini. Nah, beliau menyampaikan di sini bahwa barang bukti utamanya sumber daripada dakwaan yaitu bentuk percakapan yang berasal dari HP ya kan, tulisan WhatsApp. Namun beliau memikirkan bahwa jaksa penuntut umum ini sampai detik ini gagal dan sudah gagal untuk menghadirkan barang bukti fisik yang notabene itu memang suatu keharusan dan kewajiban untuk dijelaskan ya kan. Nah, kata Kasil tadi mengatakan kalau hanya cerita ini yang berkaitan mana yang disebut dengan urus testis itu yang satu saksi bukanlah saksi, jadi keterangan sesuai dengan pasal 184 dan lain sebagainya. Dan selanjutnya beliau menyampaikan 7 alat bukti ini harus dihadirkan sesuai dengan kebutuhan sebagai bukti pembanding dari dakwaan ya kan. Nah, saya sepakat apa yang disampaikan oleh Kak Sil ini karena memang barang bukti ini harus ada kesesuaian ya kan, sesuai dengan 184, apalagi di 183 144 itu di situ disampaikan harus ada kesesuaian dengan keterangan ahli. Nah, ini jadi kan kita melihat peradilan yang objektif ketika ini barang buktinya, ini surat dakwaannya. Nah, nanti biarkan di situ ahli yang menilai di 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, di mana ahli juga di sini kan sebagai suatu pembanding pembuktian apakah itu bisa diterima oleh majelis yang masuk dalam kategori syarat formil dan material. Memang itu harus diuji. Cuman kalau misalkan kita berbicara mengenai barang bukti, mohon diluruskan kalau salah ya. Kan kita juga sering mendengarkan Kasil menyampaikan syarat-syarat formil tentang bagaimana mekanisme seseorang untuk bisa mengekstrak barang bukti tersebut di persidangan. Nah, jadi yang saya cerna dari beliau itu sudah sangat kritis ketika pertanyaan-pertanyaan itu harus disampaikan. Yang kemarin saya sudah juga menyampaikan tentang untuk kita memahami tentang kind of custody gitu kan. Itu merupakan dokumen kronologis yang dari awal originalitasnya dari mulai penyidikan sampai ke persidangan ini apakah sudah equal gitu kan. Karena tujuannya untuk melindungi fakta persidangan dari manipulasi atau misalkan terkontaminasi atau kehilangan data, merubah dan lain sebagainya, tujuannya untuk menjamin keabsahan dari alat bukti tersebut. Tapi kalau memang faktanya ada ketidaksesuaian antara barang bukti yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum dengan dakwaan, ya berarti kan nggak salah juga Kasil kalau memang
yang tercatat di situ tertanda tangan donasi hombing sarjana hukum itu memang sedang berhalusinasi karena tidak sesuai dengan pembanding lainnya antara barang bukti dengan surat dakwaan. Nah, sebetulnya itu pemikiran yang sangat sangat kritis sekali ya. Karena sistem yang saya sampaikan tadi itu untuk mencegah praktek hal-hal yang tidak dibenarkan oleh hukum itu sendiri. Mungkin koreksinya sampai di situ, Kak. Barangkali nanti ada pertanyaan lain, silakan. Iya, menarik nih Bang RD. Tidak sesuainya barang bukti dan dakwaan tadi ya. Mungkin ada salah satu JPU tadi yang ditunjuk oleh Bang RD ya. Ini mungkin ada tanggapan dari Bang Yamin nih. Itu kalau jika memang terbukti, Bang, bisakah dilakukan tindakan hukum oleh terdakwa NM? Jika memang berarti ini kan secara kita pikir-pikir aja ya, ini berarti barbuknya asal-asalan dong, gitu loh Bang. Bisa nggak ditindaklanjutin, Bang Yamin, dengan yang ada oknum JPU itu yang menghasilkan barang buktinya itu tidak sesuai gitu? Iya, iya, terima kasih Bunda ya. Saya mungkin nanti sekalian turun ya Bunda, izin ya. Terima kasih sudah dikasih tempat bagi saya untuk bicara di sini. Kenal dengan Bunda sebenarnya dari saya sering nonton Bunda dulu gitu di RCTI segala macam gitu. Thank you Bang Nah, Yamin. Ya. kan antara barang bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, konsep konsep hukum dari doktrin, konsep undang-undang pasal dan fakta, sebenarnya itu harus satu kesatuan dia. Sehingga kejahatan seseorang itu dapat ditemukan kebenaran material atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Nah, sejauh ini saya tidak melihat itu. Nanti tolong Bunda berikan kepada tim hukumnya, dikasihkan aja, cek aja nanti peraturan surat edaran Jaksa Agung SE.SE.4/J.A/11 tahun 1993 di halaman 24 dan kurang lebih di situ ya. Di situ dijelaskan tentang konsep dakwaan kombinasi antara alternatif dan kumulatif seperti dakwaan ini. Sama nggak dia? Saya sudah lihat tidak sama. Itu kan aturan internal, turunan dari KUHP hukum acara 143 ayat 2 huruf H. Kan turunannya teknisnya di mereka. Tidak berkesesuaian, dampaknya bermasalah. Nah, tadi tambah lagi yang sampaikan Kasir. Orang bagaimana mau divonis begini? Gitu. Mau bagaimana? Rusak penegakan hukumnya. Bukan hanya kasihan kepada si terdakwa secara personal, kasihan negeri ini secara nasional. Kalau dibenarkan, orang-orang akan didakwa seperti ini. Tujuannya dibuat aturan itu untuk ditaati agar pembuktian itu benar-benar didapat, gitu loh. Menurut saya itu Bunda ya, harus berkesesuaian dia antara undang-undang, bukti, keterangan saksi, ahli terkait dengan alat bukti, barang bukti yang sampaikan Kak Sil tadi. Kayak kemarin ada saksi, berkesesuaian nggak sih itu? Nggak berkesesuaian, penggiringan opini, iya kan? Lalu saksi ahli, saksi bahasa demikian nggak sih? Saksi bahasa dalam forensik linguistik itu tidak. Ada perbedaan antara linguistik forensik, saksi bahasa yang dihadirkan untuk pembuktian hukum itu berbeda dengan ahli bahasa yang ada di sekolah SD. Itu ahli bahasa sekolah SD. Dasarnya sama Bunda, berangkat dari semiotika, ya gramatikal, dikaitkan dengan bahasa-bahasa yang digunakan tadi, semiotika tadi, dikaitkan dengan kebiasaan kita berbicara sehari-hari budayanya. Nah, itu bahasa, dasarnya sama. Tapi ketika dia masuk dalam konstruksi pembuktian, dia harus periksa antara bahasa yang diucapkan oleh NM dengan dakwaan yang dibuat. Beserta BAP kalau bisa.
Kalau dia tidak seperti itu, bukan pembuktian linguistik namanya, bukan linguistik forensik. Itu gagal sebenarnya, gitu loh. Kalau dihadirkan banyak ahli seperti itu, semuanya akan berbeda tafsirnya. Rujukan kita kan dalam konstruksi pembuktian hukum ini ada. Bukan asal lahir, bukan asal buat. Gitu loh. Seperti dakwaan kombinasi itulah, ya, yang diatur oleh Jaksa Agung saya sebutkan tadi. Dulu sebelum tahun 80-an, sebelum dilahirkan aturan itu, dakwaan aja kadul, Bunda. Karena dibuat kombinasi ini, berkembangnya kejahatan itu kan. Dibuatlah aturannya agar terjadi prinsip pertama, memudahkan jaksa untuk membuktikan tuduhannya itu. Sebab apa? Pasal 66 KUHP, 65 atau 66, terdakwa tidak memiliki kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah atau membuktikan dirinya benar. Tak punya kewajiban. Tapi secara rasionalnya dia akan terus membuktikan dirinya itu menolak semua kan. Terlebih lagi seperti ini. Nah itu tujuannya dibuat itu ada. Kalau jaksa nggak nurut, ya saya berharap itu juga nanti dilaporkan aja jaksanya itu sama tim hukum. Yang itu melanggar internal, Bunda. Ada dasarnya, mereka itu nggak tunduk. Kita gaji mereka, ada buku-buku panduannya. Gitu. Saya punya semua, Bunda, bisa saya kirim ke kawan-kawan. Sebagian saya share. Tujuannya apa? Oh iya benar dakwaan ini ngaco gitu. Yang terakhir, Bunda, aku sekalian pamit. Aku izinkan saya cerita dulu dalam mitologi sejarah lahirnya hukum ini ya. Ini kan ada asas hukum itu dolor silentis es matris. Tangis seorang ibu adalah hukum yang sunyi, katanya begitu dalam hukum Latin itu ya. Kita melihat terdakwa ini sering nangis, kadang-kadang marah. Ya, karena ini psikologi, hukum positif itu berkaitan dengan psikologi, kejiwaan manusia. Yang anaknya kecil segala macam. Ini kan harusnya menjadi pertimbangan hakim. Disinilah hakim peran sertanya. Disinilah peran serta si pengacara. Peran serta si JPU sebagai pengacara negara agar bersikap yang tidak arogan sebagaimana yang diatur oleh peraturan mereka sendiri, kode etiknya. Dalam perja peraturan Jaksa Agung itu ya. Nah, dulu Bunda ada perempuan cantik banget, kayak Bunda lah gitu ya, jadi artis gitu. Jadi dia itu datang ke kuil, ada laki-laki yang jahat, ada sekelompok orang yang jahat sama dia. Diperkosa dia, Bunda. Diperkosa dia. Akhirnya dia melapor ke pihak penegak hukum. Tapi dia yang dituntut untuk bersalah. Kata jaksanya, coba kamu tunjukkan kamu benar atau tidak. Hakimnya juga bilang, mana buktinya, mana saksinya kamu tidak bersalah. Gitu. Kata hakimnya begini, kamu berjalan di pinggir pantai itu dengan pakaian yang sembrono, yang memancing syahwat seseorang untuk melakukan kejahatan. Katanya begitu. Akhirnya dia divonis dikutuk, wajahnya, rambutnya yang cantik itu dikutuk menjadi ular yang berbisa. Akhirnya rambutnya itu, bisa ular itu meracuni dirinya. Dia melakukan kejahatan kepada setiap orang yang dilihatnya tidak melakukan keadilan gitu loh. Itu kita kenal dengan Medusa ya. Itu kan sejarah mitologi Yunani lahirnya hukum. Artinya apa? Hukum itu melindungi yang lemah. Yang lemah itu biasanya ada perempuan. Ya. Nah, bagaimana hukum itu melindungi yang lemah dalam konstruksi sosiologis? Erkan in niks verlezen. Dalam konstruksi historis juga demikian. Tapi hukum juga melindungi penegak hukum dari hak subjektivitas mereka dalam konstruksi antropologi hukum. Melindungi hak subjektivitasnya. Nah ini sudah terlalu banyak saya lihat hak subjektivitas penegak hukum seperti jaksa di ruang pengadilan ini. Seperti hakim juga mengaco-ngaco juga. Tidur yang harusnya aktif. Nah, ini biar kita mengkritisi agar penegakan hukum itu lebih baik. Saya berharap pribadi saya tidak akan mendukung kalau Mbak NM itu salah gitu. Tidak kita akan dukung. Tapi kalau benar salah saja masih kita pertanyakan dalam konstruksi hukumnya, plus penegakan hukumnya tidak tunduk dan taat kepada aturan-aturan yang ada,
berarti itu bukan penegakan hukum namanya. Orang benar aja bisa masuk kalau begini. Saya berharap kita terus bersuara teman-teman, geruduk terus Pengadilan Jakarta Selatan. Saya mengajak, saya mungkin ikut juga nih Bunda hari Kamis. Saya datang nih. Saya mau perhatikan juga gitu. Kebetulan saya udah kosong hari Kamis, saya memang khususkan mau datang. Saya berharap pengadilan itu bisa lebih ramai dari demo kemarin ya. Untuk mempengaruhi se-Indonesia ini. Agar penegakan hukum itu benar-benar lahir. No viral, no justice. Tapi kalau datang ramai, teman-teman jangan melakukan kejahatan. Jangan melakukan kekerasan, jangan melakukan perusakan. Bagaimanapun, gedung itu gedung yang kita biayai untuk berdiri. Kita kesal dengan perlakuan penegak-penegak hukum. Tapi kita jangan merusak lembaga yang kita juga dirikan bersama. Bunda, salam hormat, terima kasih. Semoga sehat selalu. Allah lindungi ya Bunda ya. Kak Sylvia, Kang RD, mohon maaf teman-teman di bawah. Saya izin turun duluan. Bang Yamin, satu pendapat nih terakhir dari Kasih. Bisa nggak tunggu dulu sebelum kita mengakhirin, biar kita selesai. Kita sama-sama sholat nih, belum sholat juga kan. Bang Yamin tunggu dulu ngomongan dari Kak Sil, bisa nggak? Kak Sil, Bang RD, Bang Yamin pengen deh aku duduk bareng, yuk aku undang untuk kita makan siang, makan malam gitu. Monggo. Gitu. Bagus. Boleh. Ya, kita ngobrol nih ya. Bang Yamin, tunggu satu ya dari Kak Sil ya, karena Kak Sil juga baru datang. Abis itu kita bubar, kita sholat. Nah, Kak Sil, ini saya menggelitik banget nih dengan omongan dari Bang Yamin tadi. Memang jujur ya, hati saya pun waktu ngelihat ini, maaf ya, oknum JPU yang agak semena-mena begitu dengan Nikita Mirzani, seperti dia ngeledek, menyek-menyek yang dibilang Nikita. Abis itu dia memaksa Nikita memakai baju di dalam ruang persidangan, bukan di luar pintu ya, di dalam ruang persidangan. Walaupun persidangan sudah selesai, tapi dipaksa memakai baju seperti anak sekolah, anak SD yang dipaksa untuk memakai baju, sehingga Niki memberontak.